Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bukan.com di channel kita tercinta ini. Pada kali ini kita ada di acara yang kedua dari Bincang Buku. Kemarin kita membicarakan buku tentang bola. Pada kali ini kita akan membicarakan buku tentang tarekat. Nah, pada keilmuan yang agak klasik ya, tarekat itu banyak dipahami atau banyak didefinisikan sebagai kalau di dalam Kifayatul Azkiya itu ada ahdun bi akhwato kalwaro. Jadi yang dimaksud tarekat itu mengambil bagian dari syariat yang berat-berat seperti halnya wirai, zuhud dan lain sebagainya. Nah, kita nggak akan membicarakan itu. Kita membicarakan tarekat yang banyak dibicarakan atau dipahami oleh masyarakat, yakni sebuah komunitas tertentu yang mengikuti satu tata cara zikir dari beberapa tokoh. Misal ada Qadiriyah, ada Naksabandi, ada Thariqah Syadzili dan lain sebagainya. Nah, pada kali ini kita akan membicarakan buku tentang tarekat. Lebih tepatnya tarekat Naksabandiyah yang ditulis oleh peneliti dari Timur Tengah. Iya benar ya? Bukan, Belanda. Tapi beliau juga sudah lama menetap di sini, tua di sini juga ya. Iya dah? Enggak. Nanti saya. Oh baik, nanti akan banyak diceritakan oleh Mas Hamdani tentang penulis juga, yakni Martin Brunesen. Martin van Brunesen. Martin van Brunesen. Oke. Untuk siapa penulisnya, terus bagaimana buku ini dikemas, buku apa, apakah ini buku sama dengan kayak misal buku tentang Naksabandi, kayak Jami'ul Usul fi Auliya, itu kan buku Naksabandi tapi terkait metodologi gimana Thariqah Naksabandi Al-Khalidi itu dilakukan masing-masing tahap dan lain sebagainya. Nah, apakah buku ini seperti itu? Apakah buku ini buku yang lain? Monggo dijelaskan, Mas Hamdani. Oke, terima kasih Mas Bibi, Mas Isbah ya. Bukan Mas ya, Pak. Sekarang kan sudah Pak ya. Tidak layak dipanggil Mas, sudah usul ke masih itu sudah naik makamnya ke tingkatan Pak. Wajah-wajah 19 tahun ya. Oke, sebelum kita bicara soal buku, sebenarnya yang perlu kita ingat bahwa sore ini kita nggak bicara tentang tarekat Naksabandiyah, meskipun judulnya soal tarekat Naksabandiyah, tapi kita bicara soal buku Martin van Brunesen yang kebetulan bicara tentang tarekat Naksabandiyah. Oke. Jadi yang kita tolong dibedakan. Ya, ini. Kalau boleh dilihat ya kitabnya Tarekat Naksabandiyah. Nah, sebelum kita bicara tentang isi buku, ada baiknya kita bicara dulu tentang siapa Martin van Brunesen. Ya, kalau kita bicara hadis kan kita harus bicara rijalul hadisnya, perawinya siapa dan lain sebagainya. Jadi Martin van Brunesen ini antropolog, dia Leiden, basisnya Leiden Belanda seingat saya. Dia banyak neliti soal praktek-praktek keberagaman di Indonesia. Dia punya karya yang terkenal itu pesantren, kitab kuning dan tarekat, yang dia berarti kumpulan penelitian dia sih di Indonesia itu tebelnya segini, dan itu yang salah satu masterpiece-nya ya, selain tarekat Naksabandiyah. Selain itu juga dia juga pernah meneliti soal praktek praktek keberagamaannya kaum pinggiran waktu itu di daerah Bandung dan lain sebagainya. Martin van Brunesen yang meneliti Indonesia. Nah, sebelum Martin van Brunesen ini datang ke Indonesia, dia sebenarnya meneliti soal Naksabandiyah di Kurdistan.
Oh iya, Ya. yang di Timur Tengah. Ya? Nah itu dia sebelumnya meneliti di sana, kemudian setelah meneliti di sana dari beberapa hasil penelitiannya dia di sana, ternyata dia kemudian menemukan informasi entah bagaimana cerita lengkapnya ya, bahwa di Indonesia juga ada praktek Naksabandia yang cukup kuat. Nah datanglah dia ke sini untuk meneliti soal Naksabandia. Nah, apa yang kemudian mendasari Martin van Bruynesen tertarik dengan Indonesia selain karena kuatnya Naksabandia? Salah satunya adalah kisah tentang, ini bukti kekuatan Naksabandia di Indonesia ya, kisah tentang pemberontakan petani Banten. Iya. Sebenarnya ya sebelum ditulis oleh Profesor Dr. Sartono Kartodibjo, disertasinya Profesor Dr. Sartono Kartodibjo kan bicara soal pemberontakan petani Banten 1888. Nah, itu dia bicara kita ke Sartono dulu ya. Sartono itu kan bicara soal bagaimana kaum-kaum bawah di Banten, kaum-kaum bawah di Pandeglang dan kawan-kawan sana, terutama kaum petani itu melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Nah, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum petani itu salah satu pemberontakan terbesar setelah Perang Jawa. Perang Jawa itu kan 1825. Diponegoro ya? Ah iya, Diponegoro, Perang Diponegoro 1825 itu. Nah, selain Diponegoro itu kan ada yang kuat pemberontakan dari kaum pribumi. Iya. Makin apa namanya? Pemberontakan petani Banten itu. Iya. Ternyata orang-orang di balik yang menggerakkan petani-petani itu pemberontak itu adalah orang-orang tarekat. Iya. Nah, itu yang kemudian salah satu hal yang menarik Martin van Bruynesen Untuk meneliti untuk meneliti ini. Sebenarnya selain Sartono Kartodibjo, kalau soal tareknya buku-buku yang berbicara tarekat di Indonesia ya, itu ada Werner Krauss. Tapi saya nggak tahu buku itu detailnya bagaimana dan bicara soal apa. Tapi Martin van Bruynesen di kata pengantarnya, di pendahuluan penelitiannya, dia nyebut karyanya Werner Krauss. Dia menjadikan itu sebagai kajian pustaka, salah satu kajian pustakanya dia. pembanding atau ini berdiskusi dengan penelitian itu. Ya, itu salah satu pijakan penelitiannya dia. Nah, judulnya itu Western Reform and Rebellion. Saya nggak tahu detailnya ya ini. Apa artinya? Wah, saya juga nggak tahu itu. Entah ini Iya. bahasa mana. Ya, saya kan ya, Iya. masa saya tahu semua kan konyol juga. Iya. Oke. Setelah kita tahu alasan Martin meneliti ini dan pijakan akademisnya dia, karena Iya. ini penelitian akademis ya, perlu kita lihat bagaimana kira-kira orang Belanda zaman itu melihat tarekat. Oke ya. Nah, itu Tunggu dulu. Martin ini tokoh sekarang atau orang dulu? sekarang masih ada kayaknya. Iya, Masih hidup. berarti kan sekarang ya, bukan Iya. bukan seperti Snok. Oh enggak, Ini. jauh-jauh dia di bawah. Muktamar NU tahun 2015 di Jombang. Itu Iya. Martin datang. Iya. Seingat saya dia datang. Mungkin itu 1992. Iya. Terima kasih ya 1992 berarti ya masih baru-baru dia masih guru besar sampai sekarang. Oke. Kita bicara dulu soal tentang bagaimana tanggapan Belanda atau bagaimana sudut pandang Belanda terhadap masyarakat di Indonesia. Atau bagaimana pandangan Barat ya melihat? Lebih tepatnya ya, karena waktu itu yang bersentuhan Belanda. Ya. Ya, kita lihat zaman penjajah dulu. Ini konteksnya penjajahan. Ya, sewaktu ada pemberontakan Banten. ya, Banten, sewaktu ada perang Jawa di Diponegoro. Nah, Diponegoro itu kan Wagila termasuk musuh Torekot, termasuk ulama Torekot dengan Naksabandia, Satoriyah. Iya, tapi arahnya maksudnya bukan itu yang dimunculkan karena beliau juga seorang Iya, bangsawan ya. Nah, bener. Cuma kan ya diakui itu informasi itu ada dan ya itu mungkin salah satu alasan orang masuk ya, selain karena seorang Diponegoro itu bangsawan ya, mungkin karena dia tokoh Torekot juga kan. Jadi salah satu kekuatan lah. Ada kemungkinan gitu kan, meskipun secara akademis saya nggak tahu ya, ini keterbatasan sependek pembacaan saya, belum ada yang membuktikan bahwa salah satu alasan politik Diponegoro ikut pemberontakan adalah karena posisinya sebagai mursyid. Saya kan nggak tahu ya, Yeah. cuma kan selentingan kita dengar lah dari beberapa kiai yang
Oh iya. mengatakan bahwa Diponegoro Meskipun juga ada sih kalau penelitian akademis ya, bukan penelitian akademis buku yang bicara bahwa Diponegoro itu orang tarekat. Gitu. Di Milal Bizawi, coba kita lihat di Milal Bizawi jaringan ulama Diponegoro. Dia bicara itu. Oke, sekarang kita bicara tentang bagaimana sikap Belanda melihat bagaimana sikap Belanda ya waktu itu melihat praktek keberagaman di Indonesia. Berarti ini pandangannya Martin atau masih belum? Masih Belanda zaman dulu. Ya, Martin bicara melihat konteks waktu zaman itu. Jadi Islam dipandang bagi dua hal, dua wajah. Satu Islam sebagai ajaran, yang kedua Islam sebagai Islam sebagai ritual, yang kedua Islam sebagai organisasi kekuatan massa lah, organisasi pemberontakan. Nah gitu. Islam sebagai ajaran it's okay mereka kan gitu. Nggak masalah lah itu. Cuma Islam sebagai kekuatan itu kan berbahaya. Ya, meruntuhkan kekuatan mereka ya. Dan salah satu anggapan Belanda waktu itu, kenapa Islam bisa semakin kuat karena banyaknya haji. Iya. Semakin banyak orang Jawa yang naik haji, jadi ya semakin memperkuat identitas keislaman itu. Iya. Dan orang-orang haji itu kan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat sekitar mereka. Mereka ini yang potensi pemberontak. Nah, selain itu, kalau kata ini menurut pendapatnya Karel Fredrik Hull. Karel Fredrik Hull itu apa ya istilahnya kan dulu ada penasihat keagamaan jadi kerajaan Belanda itu selalu mengangkat penasihat keagamaan yang peneliti gitu ya, yang bertugas untuk meneliti praktek keberagaman di Indonesia. Sebelum Snowground itu ada namanya Karel Fredrik Hull. Dia sebelum Snowground pas, ingat saya pas. Jadi Karel Fredrik Hull turun ganti Snow. Nah, Karel Fredrik Hull pernah mencatat bahwa alasan-alasan mengapa masyarakat Indonesia waktu itu semakin kuat religiusitasnya. Salah satunya adalah karena tanam paksa. Tanam paksa. Oh ya. Ada kebijakan tanam paksa, Indonesia semakin tertekan rakyatnya, maka sebagai pelarian mereka lari ke agama. Kayak gitu. Satu itu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa alasannya ya ini tetap ekonomi ya. Alasannya adalah karena meletusnya Gunung Krakatau. Itulah kenapa pemberontakan terjadi di Banten, karena ya ada momentum itu. Krakatau meletus itu kan menghancurkan banyak. Pertanian, banyak hal gitu. Bukan hanya di Indonesia juga, di Barat juga mengalami. Apalagi yang daerah-daerah Banten. Karena terasa banget dampaknya itu dan melihat kelakuannya Belanda yang kayak gitu. Maka timbul keresahan senjata itu melawan itu. Nah, itu. Cuma Hull bilang bahwa sebenarnya faktor kuncinya bukan itu. Tapi karena diangkatnya orang-orang pemuka agama Islam menjadi pembunuh, jadi kan diberi tempat oleh Belanda. Asumsinya ke sana. Ya itu yang bikin tarekat jadi kuat. Dan beberapa keterangan menyebutkan bahwa bupati-bupati Cianjur kalau nggak salah itu penganut tarekat waktu itu. Maksudnya zaman-zaman kolonialisme dia penganut tarekat. Dan beberapa petinggi atau setidaknya orang-orang di sekitar kekuasaan tingkat bupati itu orang-orang tarekat. Itu yang membuat pengaruh tarekat semakin besar gitu. Kemudian itu sudut pandang Belanda ya. Yang kemudian perlu dibicarakan lagi adalah lalu kapan tarekat sebenarnya masuk di Indonesia, tarekat Naksabandia di Indonesia. Nah, sebelum ke sana, tarekat Naksabandia itu sebenarnya ada 3 di buku ini ya. Kan ada 3 model. Satu Qadiriyah Naksabandia. Syekh Ahmad Khotib Asambasi. Kemudian ada Naksabandia Khalidiyah. Kemudian ada Naksabandia Madhariyah. Kalau yang terakhir saya kurang paham. Nah, kalau Khalidiyah ya saya sampai sekarang masih dengar sedikit-sedikit cerita kayak Khalidiyah. Kitab pegangannya kan Jami'ul Usul Fil Auliya itu kan itu Khalidiyah. Oh ya. Yang ditulis oleh Ahmad An-Naksabandi.
Oh, nah ya kalau yang sekarang Kholidiyah di Rembang setahu saya pondok yang sebelahnya alun-alun pas. Di gini nih di apa Terongan di pom setelah Terongan itu ada suraunya Kholidiyah Nasabandia kiri jalan. Apa namanya? Utara jalan. Oh iya tak pernah dengar, pernah lihat. Oke. Nah, itu Kholidiyah. Oke. Tidak ada gini, Martin sampai pendidikan ini selesai dilakukan dia tidak bisa memastikan kapan tarekat itu mulai masuk. Tarekat Naksabandia mulai masuk di Indonesia. Cuma dia nyebut satu tokoh yang secara akademis bisa dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan ajaran tarekat Naksabandia di Indonesia. Syekh Yusuf Al-Makassari. Oh, itu Naksabandia yang apa? Dia nggak cerita detail dia Naksabandia yang apa sih. Cuma dia apa Syekh Yusuf Al-Makassari itu Naksabandia. Soalnya ada kan kemungkinan Kholidiyahnya. Ya, saya nggak bisa memastikan ya. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari itu sebenarnya bukan cuma apa namanya Kholidiyah, dia juga bukan cuma Naksabandia, dia juga Satoriyah, dia juga pengamal banyak tarekat, tapi identitas Naksabandia itu semakin kuat karena dia diambil menantu oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin Banten. Jadi Sultan Hasanuddin, sebelum Sultan Hasanuddin itu siapa itu? Jadi Sultan Hasanuddin itu kan cucunya Sunan Gunung Jati, cucu atau putranya Sunan Gunung Jati, saya lupa pasti. Iya cucu ya, Fatahillah dulu ya. Cucunya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, asumsinya Martin ya. Sunan Gunung Jati kan Naksabandia. Nah, dari situlah kemudian nasab sekaligus sanad nasab apa namanya ya? Nasab nasab biologisnya Sultan Hasanuddin juga dari Sunan Gunung Jati, sanad tarekatnya dicurigai juga dari sama-sama dengan itu. Nah, Syekh Yusuf Al-Makassari itu diambil menantu Sultan Hasanuddin. Jadi sebelumnya kan Syekh Yusuf Al-Makassari itu Bone atau Goa saya lupa, pokoknya daerah-daerah Maluku di sana. Nah, setelah beliau nikah dengan petinggi putri kerajaan, beliau ke Mekah. Setelah dari Mekah, baliknya nggak ke sana, tapi ke Banten. Nggak mungkin ke Makassar atau di Bone itu tadi. Ini dia balik ke Banten dan di sana mengamalkan tarekat. Nah, Sultan Hasanuddin itu kan perang sama anaknya. Anaknya itu kan didukung Belanda. Berarti iparnya dari Syekh Yusuf Al-Makassari kemudian turun sependek pengetahuan saya, kemudian turun ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Tapi jadi jadi cikal bakalnya tarekat di Pamijahan sampai sekarang itu atau bukan? Iya, maksudnya Syekh Abdul Muhyi kan terkenal sebagai ulama besar itu katanya ini beberapa cerita turunnya dari sana karena dulu ketika Kesultanan Banten itu pecah antara Sultan Hasanuddin dengan putranya didukung Belanda lebih mendukung kebijakan VOC sementara Sultan Hasanuddin tidak. Itu beberapa penerusnya Sultan Hasanuddin, penerus ideologisnya Syekh Yusuf Al-Makassari melari ke pelosok-pelosok. Lari ke pelosok-pelosok. Sama halnya dengan prajuritnya di Ponorogo. Nah, itu lari ke pelosok-pelosok ajarannya terus kemudian sampai ke situ. Tapi menjamur dari situ ya. Tapi sebelum ke sana sebenarnya ada satu informasi itu saya lupa di daerah Jawa Barat juga ulama yang dianggap sebagai penerusnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Apa murid atau masih murid? Enggak, sebenarnya jauh sih, cuma terkenal lah, sampai punya pengikut punya pengaruh hampir sama banyaknya, besarnya. Kemudian berkembang tarekat sampai di Sumatera itu semakin kesini ya, di Sumatera itu ada Perti apa ya, tarekat Indonesia Persatuan Tarbiyah, kalau Tarbiyah atau tarekat Indonesia ya itu tarekat di Riau, kemudian di mana Kalimantan Barat itu kan banyak
kesultanan-kesultanan ini basisnya basis tarekat. Iya, mungkin pengaruh dari Asam Basi tadi ya. Oh iya. Asam Basi. Ya seperti itulah. Hmm.